Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, para pemirsa live streaming, serta para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Radio Al-Hikam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali hari ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat mengudara kembali ya di 91.9 FM. Kita meneruskan kajian, kita membahas apa yang terdapat dalam kitab Lubabul Hadis karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridailah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Wa khususan ila Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9, fi fadilatis sholatil jamaah, bab yang menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah shalli ma'al jamaah walau kunta jalisan fa innallaha yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairi jamaah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian qala, beliau bersabda bahwasanya awsani habibi, telah berwasiat kepadaku habibi, kekasihku, yakni siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Nabi bersabda kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah, salatlah kamu dengan berjamaah atau serta berjamaah. Walau kunta jalisan, meskipun kamu dalam keadaan duduk. Artinya kita salat berjamaah namun dalam kondisi duduk. Mungkin karena suatu hajat kita tidak mampu, tidak kuasa atau tidak kuat untuk berdiri sebagaimana biasanya, maka dalam kondisi keadaan tertentu ini dengan duduk, maka ya senajan meskipun kamu dalam keadaan duduk. Fa innallaha yu'tika bi kulli sholatin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberimu bikulli sholatin, dengan setiap salat, sawab 25 fi ghairi jamaah, yakni akan memberikan pahala berapa? 25 pahala, 25 ganjaran fi ghairi jamaah, di luar salat berjamaah. Jadi ketika kita 25 darajatan wa fadlu salati tatawwu fi fil baiti ala fi'liha fil masjid ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfarid. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, keutamaan fadlu salatil jamaah, keutamaan salat jamaah itu ala salatir rajuli wahdahu, dibandingkan dengan salat laki-laki yang sendirian atau salat sendirian lah katakan, itu 25 darajatan. Maka dibandingkan salat berjamaah, jika dibandingkan dengan salat sendirian, itu pahalanya berapa? 25 derajat. Jadi ada kelebihan berbanding 24 derajat atau 24 pahala. Jikalau sendirian satu, kemudian kalau kita sholat berjamaah, kita akan mendapatkan 25, selisih 24 pahala.
Wa fadlu sholati tatawwu' fil bait, dan keutamaan sholat sunnah di rumah ala fi'liha fil masjid, ya, daripada kemudian dilaksanakan atau ketika dibandingkan dengan sholat sunnah dilakukan fil masjid, ka fadli sholatil jamaah ala sholatil munfarid. Keutamaannya itu seperti halnya apa? Sholat berjamaah dengan apa? Dengan sholat munfarid. Yakni ketika kita jamaah tadi bandingannya 25, kalau munfarid sendirian itu satu pahala. Nah ini ketika kita sholat sunnah, ya, maka itu lebih baik dilaksanakan di rumah. Jadi sunnah qobliyah atau apapun tatawwu itu sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah, baru kemudian berangkat, kemudian kita masuk ke dalam masjid atau musola. Ini keutamaannya jika seperti ini dibandingkan di sholat sunnah yang dilakukan di rumah. Jika kita bandingkan kemudian jika dilakukan di dalam masjid atau di musola, katakan keutamaannya ini seperti hanya keutamaan sholat Jumat, sholat jamaah dengan sholat munfarid. Artinya ya jauh bandingannya, lebih utama kalau memang sholat tatawwu, sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di dalam rumah atau masih di rumah seseorang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah tafdulu bis sholatil fardhi bi 27 darajatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya ya sholat berjamaah itu ya keutamaannya mengungkuli bisolatil fardhi dengan sholat sendirian atau sholat munfarid bisa ba'in wa isyrina darajatan, yakni dengan berapa? Dengan 27 derajat. Kalau di awal tadi 25 selisih 24, maka kalau di sini adalah 27 dari selisihnya 26. Ini menandakan bahwasanya keutamaan atau ganjaran atau pahala sholat berjamaah itu sangatlah besar jika dibandingkan kita sholat sendirian atau sholat munfarid ketika kita melakukan sendiri di rumah. Jadi ini betapa Allah memberikan pahala yang besar, pahala yang banyak terhadap apa yang telah dilakukan jikalau seseorang itu melakukan dengan berjamaah. Karena memang ketika kita berjamaah terus syiarnya Islam itu kelihatan. Apalagi kalau lantas kemudian sholat subuh, itu andai kata sholat subuh itu ramenya seperti sholat maghrib, maka bisa jadi Islam itu akan tambah kokoh, akan tambah kuat. Ya, karena memang sholat subuh kemudian sholat asar ini merupakan sholat di waktu-waktu yang berat. Ya, kalau tidak kecapean di bab kemarin, kalau tidak kecapean ya kemudian kita susah untuk bangun, yakni ketika di sholat subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholawati 'indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, afdhalus sholawat, sebaik-baiknya sholat, ya, atau sebaik-baiknya di antara solat-solat yang ada, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu? Sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jamaah, solat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Ini lebih utamanya kita apa? Solat yang dikerjakan dengan berjamaah. Jadi ya kita subuh pagi di hari Jumat kemudian kita dilakukan dengan berjamaah, ya, itu maka sudah barang tentu termasuk ini hadis ini afdhalus sholat indallah. Jadi ketika kita sebisa mungkin malam Jumat atau hari Jumat lah katakanlah itu, maka itu keutamanya luar biasa. Itu yang waktu yang terbaik di antara waktu-waktu jamaah yang lainnya dibandingkan dengan yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatas subhi fi jamaah thumma jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tad'alu asy-syamsu kana lahu sitrum minan nar wa bari'a minan nar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla sholatas subhi, barang siapa yang sholat subuh fi jamaati, di dalam atau dengan berjamaah, thumma jalasa yadhkurullah ta'ala, kemudian duduk zikir menyebut Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, kita wiritan lah katakan, membaca aurat-aurat, membaca kalimatut thayyibah hatta tadlu'a syamsu, sampai dengan munculnya matahari. Kana lahu sitrun, maka baginya adalah sitrun, satir, penutup, minan nar, dari api neraka, wa bari'a minan nar, dan dia akan terbebas dari api neraka. Nah ini ketika kita bisa mengamalkan, maka sudah barang tentu kita akan apa? Kita akan dapat
penutup, penghalang, dan juga akan terbebas. Nah, katakan kita akan terbebas lah itu dari api neraka. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus sholat apa? Sholat subuh, kemudian berjamaah, lantas kemudian kita berzikir, ya, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan, memuja Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan berzikir dengan kalimat-kalimat yang bagus. Kemudian sampai dengan terbitnya matahari, yakni masuk waktu sholat duha lah katakan ini. Maka ketika seperti ini kita akan diberikan atau dicatat bagian kita, atau akan diberikan apa? Akan diberikan penghalang, penutup dari neraka, dan juga akan kebebasan dari api neraka. Maka sungguh besar, sungguh banyak, dan sungguh mulia keutamaan jikalau kita bisa mengamalkan salah satu di antara beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi jikalau kita malah mengamalkan semua yang telah disampaikan oleh Nabi, malah itu justru lebih bagus. Yang jelas, ya, ketika Ramadan seperti ini biasanya sampai subuh, kemudian setelah subuh ada kajian-kajian. Ini bisa jadi nanti keluar masjid atau selesai ini pas kemudian munculnya matahari atau waktu duha, kemudian kita sholat duha, lantas kita pulang. Maka jika seperti ini, kita bisa jadi termasuk orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni orang yang sholat subuh, kemudian setelah sholat dia berzikir sampai kemudian munculnya terbitnya matahari, baru kemudian dia pulang. Nah, ini jikalau kita melakukan seperti ini, maka bagimu, bagi kalian semua akan mendapatkan penghalang atau hijab atau satir dari Allah, dan juga akan terbebas dari neraka. Maka kabar seperti ini kan sudah diberikan oleh Nabi, ya. Artinya sudah banyak hadis, kemudian sudah banyak riwayat, sudah banyak berita-berita yang kita sampaikan, yang disampaikan, yang kemudian itu sudah sampai kepada kita. Lantas jikalau kita ini tidak mengamalkan atau tidak mau untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya kita merugi, karena kita sudah tahu keutamaannya, kita sudah tahu fadilahnya. Akan berbeda jikalau seseorang belum mengerti atau belum tahu, maka hukumnya, hadnya berbeda. Namun jikalau kita sudah tahu kemudian kita meninggalkan, maka ini termasuk orang-orang yang merugi, sungguh merugi, karena fadilah, karena pahalanya di sini adalah besar sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajatan. Maka Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa sholatul rajulin, sholatnya orang laki-laki, fi jama'atin, di dalam jamaah, tazidu ala sholatihi wahdahu 25 darajah. Maka ini akan menambah sholatnya ini sebanyak berapa? 25 derajat. Fa idza shallaha bi ardin falatin, maka apabila seorang rajul tadi itu sholat bi ardin falatin, dengan bumi yang tandus gersang, katakan ini di padang pasir, katakan ini di suatu tempat lama abiha, yang tidak ada air, maka ya panas, ini bisa jadi tempatnya adalah tempat yang panas ini. Fa'atamma wudu'ahu, maka dia menyempurnakan wudunya, wa ruku'aha, dan menyempurnakan rukuknya, wa sujudaha, dan sujud dalam sholat, balagat sholatuhu 50 darajah, sampai dengan 50 derajat. Artinya jikalau dia sholat orang laki-laki sendiri, kemudian itu sholat berjamaah, kemudian ini akan menambahkan pahalanya sebanyak 25 derajat. Namun apabila seorang laki-laki, seorang kaum ini melaksanakan sholat berjamaah di padang pasir yang tandus, di padang pasir yang kering kerontang, di suatu tempat yang tidak ada air, katakan susah lah untuk mendapatkan air, ya artinya ini begitu kerasnya tempat, ya sehingga kalau siang sudah barang tentu panas minta ampun, kalau malam sudah barang tentu akan menjadi dingin. Artinya ini akan berbeda ketika kita melakukan sebuah amal yang mana kita sulit untuk melakukan, ya artinya dengan jerih payah yang ekstra kita harus
dapat mewujudkan, maka pahala yang kita dapat, ganjaran yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala itu juga akan berlimpah. Sama seperti ini, jikalau seseorang yang melakukan sholat berjamaah di tempat yang tidak ada airnya, di tempat yang tandus, gersang, panas, dingin lah katakan ini. Nah, ini maka akan dilipat gandakan sampai berapa? Akan dilipat gandakan sampai 50 darajah, sampai dengan 50 derajat, separuhnya ketika kita melakukan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah tadi kan fadilahnya sampai dilipat gandakan menjadi berapa? 25 ada 27. Dan ini jika dalam keadaan kondisi tertentu Nabi menginformasikan kepada kita, maka keutamaannya, pahalanya ini sampai dengan 50 derajat. Maka bisa jadi orang-orang yang ada di Timur Tengah, orang-orang yang berada di tempat terbuka, misalkan dia entah pergi kemana dan kebetulan dia di suatu tempat yang terbuka, tanah lapang yang di sana tidak ada air dan seterusnya, maka kemudian ketika mereka kemudian sholat kumpul berjamaah, maka ini bisa jadi akan mendapatkan fadilah, akan mendapatkan keutamaan berupa derajatnya dilipat gandakan sampai dengan 50 derajat. Ini keistimewaan atau di kondisi-kondisi tertentu ketika seseorang, ketika di antara rombongan atau kabilah katakanlah itu melaksanakan atau menunaikan sholat di padang pasir atau di tempat-tempat yang terbuka. Ini ya bisa jadi, kalau menurut saya, hemat saya, ini karena memang karena memang dalam kondisi yang susah, ya, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit, sehingga sehingga Allah akan melipat gandakan, ya, akan melipat gandakan pahalanya. Kemudian hal ini diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita ini mengamalkan suatu kewajiban dan itu sangat susah, jerih payah, minta ampun, ya, artinya banyak hal yang merintangi, banyak hal yang kemudian ini mencoba menghalang-halanginya. Namun jikalau kita mampu melewati, maka ini akan besar pahalanya. Ini akan dilipat gandakan. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu, balasan itu sesuai dengan sesuai dengan jerih payahnya. Kalau kita ibadah ini kita lakukan dengan jerih payah, kita dengan sungguh-sungguh, artinya banyak pengorbanan lah, maka Allah juga akan memberikan pahala. Namun jika memang ibadah itu santai, ibadah itu Senin Kamis, maka pahalanya pun yaitu akan sedikit akan berbeda jikalau kita beribadah di waktu-waktu yang memang dalam keadaan yang itu sangat membebani, kita begitu terbebani, kita begitu sulit atau susah untuk mewujudkan, maka ini akan besar pahalanya. Bisa jadi ketika kita salat tahajud, qiyamul lail atau ketika orang-orang tidur terlelap, nyaman dengan istirahatnya, ternyata ada di antara hamba-hamba Allah yang kemudian mereka bangun untuk berdiri mendirikan sholat. Maka untuk dalam keadaan kondisi yang seperti ini, maka sudah barang tentu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, karena memang dia telah meluangkan waktunya, dia telah menyelisih dari orang-orang yang banyak. Orang-orang yang banyak ini lupa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nyatanya bangun untuk menyembah kepada Allah di waktu wan suniyam, ketika para manusia itu semuanya sedang tertidur atau sedang terlelap. Maka ini bisa jadi tamsil atau perumpamaan ketika kita melakukan ibadah yang mana dalam kondisi berat dan kondisi yang normal atau biasa atau sedang-sedang saja, sudah barang tentu fadilah, sudah barang tentu ganjaran keutamaannya itu yang diberikan oleh Allah juga akan berbeda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adraka al-jamaah 40 yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah, man adroka, ini nemu, artinya ya hadir, arba'ina yauman, 40 hari, selama 40 hari kita jamaah, ya, kita menemukan atau kita menjumpai atau kita sholat selama 40 hari itu dengan berjamaah, maghrib sampai subuh itu artinya kita selalu berjamaah, artinya full selama 40 hari.
Ini saya tidak tahu lagi jika ada 1, 2, 3 hari bolong apakah lantas kemudian akan mendapatkan pahala sama. Wallahu a'lam. Yang jelas ini ketika kita full sholat jamaah selama atau sebanyak 40 hari, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya itu apa? Bara'atan minan nar, kebebasan dari neraka. Artinya dia akan terbebas dari api neraka. Wa bara'atan minan nifaq, dan akan terbebas dari kemunafikan. Kalau memang seseorang itu rajin, gemar beribadah, kemudian gemar untuk berjamaah, maka dia itu akan terhindar dari sifat munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini fil jamaah dakhalal jannah bighairi hisab. Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla bardaini, barang siapa yang sholat di dua tempat yang dingin, ini ay sholatul fajr atau sholat subuh, wal asri, dan sholat asar, fil jamaah, dengan cara berjamaah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa dihisab. Nah ini jelas, ini artinya begitu besarnya atau saking besarnya fadilah, keutamaan ketika kita sholat berjamaah di dua tempat ini, yakni sholat berjamaah di waktu sholat fajar atau subuh, dan juga di waktu sholat asar. Maka ketika kita bisa mampu untuk menunaikan ini, mampu menjalankan apa yang disampaikan atau apa yang diinformasikan oleh Nabi ini dengan sholat berjamaah, maka balasannya yakni akan mendapatkan pahala dakhalal jannah bighairi hisab, yakni memasuki atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan atau dengan tanpa hisab, artinya langsung masuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida sholatal jamaah kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'alahu asyra darajatin. Nabi Muhammad SAW bersabda, man syahida as-salata al-jama'ati, barang siapa yang syahidai ay hadara atau hadir, barang siapa yang hadir, barang siapa yang dapat menunaikan sholat berjamaah, kataballahu ta'ala lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menulis baginya zahiban wa raji'an, pulang pergi, asyra hasanatin, dengan 10 kebaikan. Biasanya kalau satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10. Ini kalau 10 bisa jadi akan menjadi 100 kebaikan, karena banyak riwayat-riwayat yang biasanya kemudian ketika kita mengamalkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah sampai 10. Dan ini bisa jadi ketika kita mendapatkan 10 kebaikan, maka bisa jadi dikalikan 10 bisa menjadi berapa? 100 kebaikan. Ini jikalau kita hadir, kita menunaikan sholat dengan berjamaah, maka pahalanya pulang pergi itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyiatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus baginya apa? Asyra sayyiatin, 10 keburukan, 10 kejelekan, 10 dosa yang kita miliki. Artinya Allah menambah, Allah memberikan 10 kebaikan kepada kita. Lantas kemudian ketika orang itu rajin, ketika kita itu bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah, ya, maka kemudian Allah akan menghapus, akan mengangkat 10 keburukan, 10 kejelekan atau 10 dosa yang telah kita lakukan. Wa rafa'alahu asyra darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita kepada 10 derajat. Ini jikalau kita gemar, jikalau kita rutin langgeng untuk apa? Untuk sholat berjamaah di 5 waktu. Artinya ya mari kita guyupkan, mari kita semarakkan gerakan sholat berjamaah di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril, sholat seseorang, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya tidak sempurna sholatnya seseorang di jaril masjid, atau orang yang di jamaah di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, wal jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaah rahmatun, sholat berjamaah itu adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, yakni sholat berjamaah itu lebih utama dari apa? Dari dunia seisinya.
Artinya ini merupakan hal yang sangat agung dan sangat mulia. Bahkan Nabi sampai menggambarkan ya, sholat berjamaah itu lebih utama dari apa? Dari dunia wa ma fiha, dan hal sesuatu yang ada di dalam dunia. Yakni dunia seisinya, semuanya, makhluk apakah binatang, tumbuhan, semuanya itu apa? Semuanya itu tidak ada bandingannya, atau artinya tidak seimbang ya, jika kemudian dibandingkan, jika kita sejajarkan dengan sholat. Artinya dunia seisinya ini tidak mampu membandingi, tidak mampu mengalahkan fadilah atau ganjaran sholat berjamaah. Artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada dunia seisinya. Coba kita bisa bayangkan tidak kira-kira di dunia itu apa saja isinya, berapa isinya, maka tak terhingga, tak terhitung. Kita tidak akan mampu bisa untuk menghitung. Kita tidak akan mampu untuk mengira-ngira kira-kira apa yang terdapat di dunia seisinya ini ya, itu kira-kira berapa isinya. Artinya ya kita tidak susah akan mengalami kesulitan untuk menebak, untuk mereka-reka, atau untuk mengira-ngira. Artinya apa? Ini merupakan perumpamaan bahwasanya begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada apa? Siapapun itu yang kemudian dia melaksanakan sholat dengan berjamaah. Dan sholat berjamaah itu merupakan rahmah, wal jamaatur rahmah. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah dengan berjamaah itu apa? Akan menghubungkan sebagai wasilah, sebagai penghubur rahmah, turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu azab, dan ini infirad, artinya ketika kita tidak akan menyendirikan dari azab, artinya kita akan dijauhkan dari azab. Artinya ketika sama halnya ya, ketika kita sholat berjamaah itu kita dekat dengan rahmah, maka jikalau kita sholat sendirian munfarid, sholat di rumah, maka ini sama halnya kita mendekatkan diri kepada azab. Ya, kita tinggal pilih kira-kira kita ingin selalu mendapatkan rahmah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ya kita sendiri yang tahu, kita tinggal pilih. Semua pilihan sudah ada. Tinggal kita yang milih mana, yang kanan atau yang kiri, yang baik atau yang kurang baik. Yang jelas itu kita kembali kepada kita semua. Ya, dalil-dalil sudah disampaikan, maka tergantung kita ya, ingin memilih yang mana, ingin melanjutkan yang mana, maka opsi-opsi yang ada itu semuanya tergantung di tangan kita semua. Al-babul asyir fi fadilatil jum'ah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, apa yang kita kaji ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk semakin rajin berjamaah. Bagi yang belum rajin, bisa jadi dengan lantaran kita ngaji belajar ini akan semakin tersadar, tergugah hatinya untuk sholat berjamaah di masjid. Dan bagi yang sudah rajin tiap hari, tiap saat sholat berjamaah di masjid, maka akan semakin giat lagi dalam berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang selalu taat dalam hal-hal yang kebaikan, taat dalam hal-hal perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita dijauhkan dari segala barak mahara bahaya, dan kemudian kita mudah-mudahan diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ampun. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam, radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.